Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerahnya yang memberikan kita hari baru pada saat ini. Jemaat terkasih, memulai hari baru kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru ini. Terpujilah Engkau yang telah memberkati kehidupan kami. Kembali memulai hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Kamis 18 Juni 2026 dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 43 sampai ayat yang ke-49. Jemaat terkasih, saya membaca di ayat 43 dan 44 demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari keturunan asing boleh memakannya. Seorang budak belian boleh memakannya, hanya setelah engkau menyunat dia. Amin. Inilah ketetapan Paskah. Inilah ketetapan Paskah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat terkasih, setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Dia tidak hanya memberikan kemerdekaan secara fisik, tetapi juga memberikan satu identitas baru sebagai umat Allah yang kudus melalui ibadah Paskah. Kita perhatikan pada bahagian ini, Paskah adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah sendiri kepada umat pilihannya. Dikatakan inilah ketetapan mengenai Paskah. Orang asing, pendatang berada di sana hanya hadir secara fisik, tapi hati dan iman mereka tidak terikat pada Allah Israel. Itu sebabnya mereka tidak diizinkan untuk mengikuti perjamuan Paskah. Orang upahan bekerja hanya demi upah atau uang, bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Untuk ini pun tidak diizinkan untuk menerima Paskah. Paskah bukan sekedar festival makan-makan rohani. Paskah adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Bagi seorang budak, jika ia mau disunat, ia juga boleh ikut makan Paskah. Sunat adalah tanda lahiriah bahwa seseorang telah menyerahkan hidupnya masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Itu perjanjian Allah dengan Abraham. Jemaat yang terkasih, hari ini Paskah kita digenapi di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa didasarkan pada status pendatang atau hanya sesekali muncul di gereja ketika dia butuh, atau orang upahan. Mengikut Tuhan hanya demi berkat materi. Saya menyebut ini ikut Tuhan, konsep teologinya teologi sukses. Pokoknya ikut Tuhan harus berhasil, ikut Tuhan harus jadi sehat. Tidaklah yang demikian. Ini saya kategorikan seperti orang upahan. Tuhan menginginkan hubungan perjanjian yang intim. Karena keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan adalah hak istimewa bagi mereka yang telah menyerahkan hidupnya. Disebut juga pendatang yang bersedia disunat hatinya oleh Roh Kudus. Artinya ada pertobatan. Lewat firman Tuhan ini Tuhan menghendaki kita bersama menjaga sebuah kesatuan identitas sebagai orang percaya. Bahwa keselamatan rohani kita ditebus dengan harga yang mahal dalam darah domba Paskah yang tak bercacat, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita sebagai respon atas keselamatan, mari memeriksa motivasi kita. Apakah kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh atau hanya seperti orang upahan yang hanya mencari Tuhan dengan konsep yang sakit sembuh, yang susah menjadi senang, hanya sebatas itu. Jemaat terkasih, mengikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri.
Lalu kita juga diajak bagaimana kita membagikan kasih lewat teks ini. Menyadari bahwa anugerah ini terbuka bagi siapa saja. Sehingga kita bergerak untuk membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Karena ketika orang-orang percaya telah menerima anugerah, keselamatan, dibebaskan. Yang tadinya budak di Mesir menjadi orang yang memiliki kemerdekaan dan menjadi satu bangsa. Yang tadinya kita menjadi budak dosa, tetapi kita dibebaskan, kita dibenarkan, diselamatkan oleh darah Kristus. Ketika kita dibebaskan dari kutuk perhambaan dosa, maka tugas kita adalah memberitakan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, agar hari ini juga kami benar-benar hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus, melakukan kebenaran firman-Mu. Semua aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu, agar setiap yang kami lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak kami sepanjang hari ini biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, memberkati kesehatan dan tumbuh kembangnya, memberkati masa depannya, menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berkemenangan, yang memiliki teladan iman. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak kami, bahkan jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati, membuka jalan, memberikan pekerjaan bagi seluruh jemaat-Mu. Kami menaikkan syukur kalau pagi ini ada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada anak kami Agnes Elizabeth Manalu hari ini genap berusia 22 tahun. Ada Rinto DPU Tajulu hari ini genap berusia 27 tahun. Ada Nicole Joy Cara Pangaribuan hari ini genap berusia 6 tahun. Ada Gita Sandia Panggabean hari ini genap berusia 26 tahun. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu ini, bertambah umurnya, bertambah sukacita, bertambah berkat, bertambah damai sejahtera dalam kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga menaikkan syukur untuk ulang tahun kelahiran pernikahan jemaat Tuhan. Hari ini ulang tahun pernikahan keluarga hamba-Mu Bapak Bel Tobing Inang Roria Buru Panggabean, 38 tahun. 38 tahun di dalam suka dan duka, sakit dan sehat. Pelihara keluarga hamba-Mu ini, berkatilah seluruh keturunannya. Setiap apa yang mereka pikirkan dan kerjakan, Engkau membuat berhasil. Kami menyerahkan jemaat-Mu seluruhnya yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan memberkati proses pengobatan mereka, upaya yang sedang dilakukan medis. Biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkanlah seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.